Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah raya hari Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita membuka hati kita supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Berkatalah
Shalom, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, di minggu yang terakhir Mei 2020, kita sedang memperingati Hari Raya Pentakosta, atau berbicara tentang Pentakosta. Adapun firman Tuhan yang saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berbunyi demikian. Judul perikop di situ Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan dengan satu tema, pengalaman Pentakosta. Pentakosta mengandung 3 arti peringatan. Yang pertama, memperingati peristiwa turunnya Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai 50 hari setelah keluar dari Mesir. Di situ umat Allah mengucap syukur atas berkat rohani bahwa Allah masih berbicara atau masih berfirman kepada mereka. Kemudian Pentakosta dirayakan sebagai pengucapan syukur atas hasil panen gandum, di mana kesempatan buat umat Allah untuk mempersembahkan persembahan seluruhnya berupa gandum, roti, buah-buahan yang dibawa ke bait Allah. Umat Allah di sini mengucap syukur atas berkat jasmani sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan buat mereka. Pentakosta di dalam Perjanjian Lama memiliki 3 sebutan. Yang pertama, Hari Raya 7 Minggu, itu terdapat dalam Ulangan 16 ayat 9-10. Yang kedua, Hari Raya Menuai yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 16. Dan yang ketiga, Hari Raya Bulu Hasil dalam Bilangan 28 ayat 28. Nah, peringatan yang ketiga di sini dikatakan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bagi umat Tuhan dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah atau 7 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita akan belajar lewat firman Tuhan yang ada, mengapa umat Allah merayakan hari Pentakosta. Tentu seringkali kita berpikir, bertanya, orang lain bertanya kepada kita, mengapa umat Allah merayakan hari Pentakosta? Karena hari Pentakosta merupakan peristiwa di mana penggenapan firman Allah seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang ada di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi penggenapan akan firman Allah. Mengapa umat Allah merayakan hari Pentakosta? Karena
kepada murid-murid untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa dan karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selanjutnya, mengapa umat Allah merayakan hari Pentakosta? Karena peristiwa Pentakosta merupakan awal berdirinya gereja mula-mula. Mengapa umat Allah merayakan hari Pentakosta? Karena peristiwa Pentakosta merupakan awal mulanya terjadinya pergerakan rohani, di mana para rasul, murid-murid memberitakan firman Allah dan mengadakan mujizat sehingga ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa bagaimana dikatakan terjadinya pergerakan rohani, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh menerima Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sudah jelas sekali mengapa kita sebagai umat Tuhan merayakan hari Pentakosta. Karena hari Pentakosta adalah merupakan penggenapan firman Allah, di mana Roh Kudus dicurahkan, bahkan awal berdirinya gereja, bahkan terjadinya pergerakan rohani dan mujizat-mujizat dinyatakan. Nah, selanjutnya, mengapa orang percaya atau umat Allah perlu mengalami pengalaman Pentakosta, baik di dalam gereja atau gereja-gereja maupun dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, bahwa tujuan daripada kita mengalami Pentakosta adalah bahwa Tuhan mengizinkan bahwa gereja Tuhan akan diperlengkapi, orang-orang kudus akan diperlengkapi dalam apa? Dalam pelayanan. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi pentingnya kita mengalami pengalaman Pentakosta dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan diberikan untuk memperlengkapi kita, untuk dapat bertumbuh kembang bersama dengan pimpinan Roh Kudus, dapat menjangkau jiwa-jiwa dan menjadikan saksi dimanapun kita berada. Pengalaman Pentakosta
di dalam gereja atau di dalam kehidupan orang percaya. Tujuannya apa? Yang selanjutnya adalah memperlengkapi umat Allah dengan kuasa dan karunia rohani untuk memberitakan Injil keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan diberi kuasa jika Roh Kudus diturun, dan kita akan dapat menjadi saksi dimanapun kita berada, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat, dimanapun kita berada. Pengalaman Pentakosta perlu dialami oleh gereja dan orang percaya yang ada untuk memberi kekuatan, memberikan penghiburan, untuk kita sebagai umat Tuhan dipimpin dalam menjalani kehidupan yang ada. Jadi dalam menjalani kehidupan yang ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, dan kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan, kita perlu Roh Kudus memimpin kita dalam menjalani kehidupan yang ada. Yang selanjutnya untuk mempersatukan umat Allah. Dan selanjutnya dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mengajar orang percaya dalam kebenaran. Kemudian di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa yang akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pentingnya pengalaman Pentakosta dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa ia akan menyertai kita sebagai orang yang percaya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap karya Roh Kudus? Terima Roh Kudus, sambut Roh Kudus, kemudian alami akan pengurapan yang baru dari Tuhan. Jangan lalai menggunakan karunia yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita kembalikan dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai pengalaman Pentakosta, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita memiliki pengalaman yang baru di dalamnya. Jangan lalai, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan akan kuasa Roh. Tetapi selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi mari kita giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Hanya orang yang mau giat akan diperlengkapi, dan kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita minta pengurapan Roh Kudus, mengurapi perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kepada kita, karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kepada kita. Roh Kudus menyertai kita, kita tidak sendiri. Roh Kudus beserta dengan kita. Ini Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang singkat ini, bahwa perlu kita mengalami pengalaman Pentakosta di mana Roh Kudus ada. Tuhan memberkati. Kita akan angkat dengan satu pujian. Roh Kudus, ku perlu kau tiap hari. Roh Kudus, ku perlu engkau tiap hari. Roh Kudus, kau pegang tanganku. Roh Kudus, kau penghibur hatiku. Roh
Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus tidak hanya kepada murid-murid di masa yang lalu, tapi kepada kami orang percaya. Bahkan Engkau memberi kuasa kepada kami supaya kami dapat menjadi saksi dalam rumah tangga kami, dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat yang ada. Bahkan Engkau mengajar kepada kami untuk kami dapat memperdulikan, memperhatikan keadaan orang lain, untuk kami memiliki kasih, karena di dalam kasih ada pengorbanan. Sebagaimana jemaat Tuhan yang mula-mula, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, mereka limpah dengan kasih Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, Engkau urapi hidup kami supaya kami boleh memiliki kesanggupan untuk kami boleh tetap tegak berdiri dalam menghadapi persoalan kesulitan hidup yang ada, untuk kami tidak menjadi lalai mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami tidak mendukakan Engkau Roh Kudus, memadamkan kuasa-Mu dengan sikap perbuatan kami yang tidak terpuji. Tapi biarlah kami boleh dengan rendah hati sebagai seorang murid, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan selagi hari masih siang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba jemaat Tuhan yang ada Tuhan, berkati seluruh hamba-Mu yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah pengalaman Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, hamba berdoa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing melalui jaringan. Kiranya Tuhan Allah berberkat akan memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman, untuk sementara waktu kita juga masih tetap akan melakukan ibadah secara jaringan, karena memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi sesuai dengan anjuran pemerintah, jikalau memang sudah diperbolehkan untuk kita bisa bersama-sama beribadah, kita akan mengikuti setiap anjuran dari pemerintah. Tapi untuk saat ini kita tetap taat kepada aturan pemerintah untuk kita beribadah dari rumah terlebih dahulu. Terlebih khususnya buat Kecamatan Dampit, kita akan berdoa supaya di Kecamatan Dampit tetap dilindungi oleh Tuhan, karena seperti beberapa waktu yang lalu sudah diinformasikan ada beberapa warga yang sudah terkena virus ini, begitu ya. Tapi tidak menjadi keraguan buat kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi tetap Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap jaga kesehatan, tetap menjaga imun tubuhnya masing-masing, dan tetap percaya bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan saja. Puji Tuhan. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian, segala pujian dan ucapan syukur. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami mulai awal hingga sampai pada akhirnya.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah balas berkati setiap apapun yang kami kerjakan lakukan. Biarlah itu boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah lewat jaringan yang ada, baik di rumah masing-masing yang ada Tuhan. Kiranya Engkau juga Allah yang memberkati mereka semua yang ada Tuhan, baik dalam segala pekerjaannya Tuhan memberkati, dalam setiap pendidikan putra-putri mereka Tuhan, meskipun dalam kondisi saat ini seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong memberkati Bapa. Bahkan setiap apapun yang mereka pergumulkan, kiranya Tuhan yang tetap menjadi jawaban dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau Allah yang menolong pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya para pemimpin kami boleh tetap memiliki hati yang bijaksana untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang ada. Kami menyerahkan Tuhan buat seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik yang saat ini Tuhan mungkin terkena dampak daripada virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong menyembuhkan ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami bersatu hati bersama-sama bergandeng tangan, kami akan bisa melewati setiap situasi pandemi seperti ini bersama-sama, sehingga kami bisa melewatinya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tolong memberkati setiap tenaga medis, setiap para perawat yang ada Tuhan, baik keamanan yang ada, TNI Polri yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap orang-orang yang bekerja buat negara ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Allah membalas berkati mereka dengan kekuatan kesehatan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan jadikan berhasil. Terlebih khususnya kami berdoa buat kami Kecamatan Dampit yang ada Tuhan. Kau memberkati kecamatan ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kau memberkati setiap para pemimpin kami, Bapak Camat beserta seluruh staf yang ada Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati mereka Tuhan, baik Bapak Kapolsek, Bapak dan kami yang ada, semuanya dengan kesatuan yang ada. Kiranya mereka juga Tuhan memberkati dalam pelaksanaan setiap PSBB dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih khususnya Tuhan kami berdoa, biarlah virus-virus yang tidak baik ini Tuhan boleh terhempas daripada wilayah kecamatan ini Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan untuk kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala, sehingga Tuhan kami boleh bersatu, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, karena kami percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Pentakosta, peranan Roh Kudus itu boleh semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh semakin tetap maju di dalam Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kami, menguasai kami, menghidupi setiap kehidupan kami yang ada, sehingga kami boleh tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami akan mengakhirinya dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, melindungi setiap langkah kita, bahkan mengurapi setiap langkah hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.